Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Lanjut, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian karya ilmiah. Yang kedua yaitu adalah tipologi karya ilmiah. Yang ketiga yaitu adalah pendekatan karya ilmiah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah pun dilakukan secara runtut dan sistematis. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu adalah tipologi karya ilmiah. Tipologi yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Secara lebih spesifik, bertujuan untuk menjelaskan keberagaman struktur bahasa-bahasa di dunia. Tipologi terdiri dari 3 pembagian, yaitu tipologi kualitatif, tipologi kuantitatif, dan tipologi teoritis. Teologi kualitatif yaitu adalah mengkaji tentang perbandingan bahasa. Tipologi kuantitatif yaitu adalah mengkaji penyebaran pola struktural bahasa-bahasa di dunia. Dan tipologi teoritis yaitu adalah yang menjelaskan distribusi. Jadi, hubungan tipologi karya ilmiah yaitu adalah kita akan mengelompokkan atau menggabungkan beberapa karya ilmiah sehingga yang tadinya terpecah-pecah kita kelompokkan menjadi dalam satu jenis. Oke, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah pendekatan karya ilmiah. Sebelumnya, hal yang perlu kita ketahui dan pahami adalah dalam pembuatan karya ilmiah terdapat 2 pendekatan penelitian yang utama. Pendekatan penelitian tersebut yaitu pendekatan penelitian secara kualitatif dan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Kedua pendekatan ini sangat jelas berbeda. Nah, yang pertama yaitu adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan sesuai kejadian dengan menggunakan data apa adanya dan tidak dimanipulasi. Penelitian kualitatif yaitu adalah penelitian yang dilakukan sesuai kejadian dengan menggunakan data apa adanya dan tidak dimanipulasi. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif juga tidak tahu atau hanya sedikit menggunakan angka, karena penelitian ini lebih ke analisis deskripsi kejadian. Adapun ciri dari penelitian kualitatif yaitu adalah studi dilakukan oleh peneliti dengan kontak langsung terhadap subjek di lapangan. Alat atau instrumen yang digunakan yaitu si peneliti sendiri atau dengan dibantu oleh orang lain sebagai alat pengumpul data utama. Pendekatan kualitatif lebih menekankan kepada proses kejadian subjek. Desain penelitian bersifat fleksibel atau sementara karena penelitian berdasarkan kejadian yang sebenarnya sehingga tidak dibatasi. Harus terdapat kesepakatan makna dan tafsir dari data yang diperoleh dengan sumber-sumbernya. Penafsiran harus berlaku secara khusus bukan berdasarkan secara umum. Tidak melakukan pengambilan sampel secara acak dan bersifat natural agar kasus yang akan diteliti lebih detail. Alat analisis terdiri foto, bukti, gambar, kata-kata, atau sejarah kejadian. Analisis data yang digunakan secara induktif sehingga berpeluang menghasilkan teori-teori yang bersifat inti atau terperinci. Alasan penelitian dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh.
Yang kedua yaitu adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan merancang suatu kejadian untuk mendapatkan data untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul. Penelitian kuantitatif pun akan bermain pada data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang didapat dari peneliti langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dari lapangan. Data primer maupun sekunder akan selalu berkaitan dengan angka dan rumus. Oleh karena itu, penguasaan statistik dasar sangat diperlukan. Jenis analisis statistik yang akan digunakan diketahui dengan jelas. Dalam menghasilkan data analisis yang akurat, disarankan untuk menggunakan program perhitungan komputer agar dapat mempercepat analisis statistik. Program yang dapat digunakan diantaranya SPSS, EPU, atau AMOS. Program SPSS saat ini telah masuk versi 22 dengan tampilan dan fasilitas yang lebih baik dari versi sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.